negara lah, itu aja ya. Nah, dari Kementerian sana mengadakan lomba untuk skala internasional, cuman di tahun ini di sana mengadakan kategorinya itu untuk Malaysia dan Indonesia. Tapi di tahun berikutnya nanti ada dari Thailand juga, insya Allah dari Thailand, dari Filipina, dari manapun itu udah berkembang. Kenapa sih Indonesia sama Malaysia aja? Karena di event ini kementerian di sana ingin ini tuh berjalan dulu, sukses dulu. Setelah sukses, baru di event berikutnya akan diundang beberapa negara lain seperti itu. Nah, untuk peluang tingkat kemenangan pasti kan orang tua mikir dong, ini kita kesana juaranya gimana nih? Betul. Udah pasti belum? Pasti. Gitu kan? Pasti ingin prestasi juga. Pasti. Dari sekolah juga pasti ingin anak-anak didik kita tuh semua berprestasi, gitu kan? Sangat. Nah, untuk prestasi yang diraih di sana, jadi Kementerian Malaysia itu mengadakan sebuah tema yaitu semua adalah juara. Jadi gak ada kalah, gak ada ibarat kata, gak ada nih kita datang jauh-jauh dari luar negeri, pulang tangan kosong nangis. Nah, sebenarnya dari situ sebenarnya event itu akhirnya diadakan tema semua adalah juara. Jadi di sana nanti ada 5 kategori lomba, di mana satu anak itu sekali pendaftaran yang kita udah bayar itu langsung ikut 5 lomba ini. Oke. Satu anak. Oh, banyak lomba. Banyak. Memang ada soccer dan seterusnya. Nah, satu anak ini nanti bakal membawa satu robot. Jadi udah boleh membawa pulang, bukan per tim. Nah, jadi satu peserta tuh dapat semua. Dan satu peserta itu dapat mengikuti 5 kategori ini. Dan ketika lomba itu ada juara 1, 2, 3. Jadi gold, silver, bronze. Ada 3. Nah, jadi dia mainnya seperti liga. Liga itu kan kita banyak-banyakan medali. Jadi satu anak itu akan membawa di atas panggung itu 5 medali. Bisa. Jadi satu anak itu udah pasti bawa 5 medali. Tapi medalinya itu entah dia dapat bronze, entah dia dapat goldnya berapa, entah dia silvernya berapa, gitu ya. Syukur-syukur kita dapat gold semua, ya kan? Amin, insyaallah. Nah, urusan dapat silver, gold, bronze itu balik lagi ke anak-anak, kemampuan mereka bertanding di sana. Makanya Mas Andi tuh yang harus menyiapkan. Betul. Ya, nanti Arahnya saya ke situ. siapkan kebetulan. Nanti insya Allah saya siapkan untuk latihan khusus yang mau berangkat ke Malaysia. Karena saya juga kan tahu juknisnya, peraturan lombanya seperti apa, saya tahu. Jadi nanti saya latih dulu untuk kontrol anak-anak biar terbiasa lah di sana, nggak kaku lah ibarat kata. Karena nanti yang dilombakan itu robot yang di sana kan? Alatnya di sana, jadi dikontrol dari HP. Tapi untuk spesifikasi sih ya saya dapat bocoran lah dari pihak sananya untuk gimana sih tracknya, terus gimana sih cara ya dari 5 kategori lomba itu apa aja yang dilombain. Itu nanti ada soccer, ada wifi car challenge, ada sumo. Tapi soccer dibagi 2, ada yang 1 versus 1, ada yang 2 lawan 2 gitu. Terus ada juga wifi car challenge, itu dia semacam lomba robot tapi dia jalan, nanti ada rintangan-rintangan dia harus lewatin. Detektor ya. Betul. Terus yang sumo, biasanya kan sumo itu yang tanding adu. Nah, ini beda. Jadi ini sumo speed. Sumo speed itu dia di arena bulat, nanti ada botol, ada berapa botol. Nah, setiap botol itu punya angka. Kita ambil 3 random angka. Nah, 3 random angka itu nanti tinggal pilih tuh, misalkan anak dapat angka 3, 5, 7. Ya mereka harus keluarin 3, 5, 7 itu nggak boleh nyentuh botol yang lain. Itu salah satu contoh kategori lomba di sana. Nah, untuk peluang menang sih udah pasti. Ibarat kata ya kalau peringkat itu misalkan ada 15 tim. Berarti 1 sampai 5 misalkan itu adalah gold, juara 1. Nah, terus yang di tengah itu silver, yang paling bawah itu bronze. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya banjir prestasi sih sebenarnya. Bagi-bagi prestasi ini benar. Skema aja. Benar. Nah, dan itu untuk sertifikatnya nanti yang didapat bukan juara harapan, bukan, atau best innovation atau best apa, bukan, tapi langsung di sertifikat itu ada gold, silver, bronze. Gitu. Nah, sertifikat itu bukan ditandatangani oleh lembaga kursus, bukan, tapi tanda tangan itu adalah dari lembaga Kementerian Malaysia. Oh, langsung Kementerian Negara ya? Kementerian tinggi nilainya ya? Ya, jadi nanti dari Kementerian Malaysia yang tanda tangan, dan itu memang nilainya memang tinggi, Bu. Nilainya untuk prestasi itu sangat tinggi. Bukan lembaga. Karena beberapa lomba itu sebetulnya ada yang di Malaysia juga ada nih yang tanggal 1 November ini berjalan. Tapi itu bukan dari kementerian yang tanda tangan. Dan itu memang dari pihak kursus Indonesia yang mengadakan di Malaysia.
seperti itu. Nah, tapi kalau yang ini itu kementerian sana, terus saya lihat juga dari harganya juga relatif, dalam artian itu termasuk tergolong murah ya Bu, segitu tuh. 5,9 tuh tergolong murah karena kan di sana kita daftar udah 5 kategori lomba, terus tiket udah pulang pergi, dan di sana selama 6 hari 5 malam, dan semua makan, terus tiket akomodasi semua sudah ditanggung, terus untuk jalan-jalan juga. Jadi di sana ada city tour. Jadi nanti hari pertama mereka datang itu bukan langsung lomba, tapi mereka dikasih makan dulu, dikasih rest, dikasih keliling dulu. Nanti di hari kedua itu belum lomba juga. Di hari Jumat itu nanti kita bakal ada namanya city tour dulu. Jadi kita untuk keliling dulu nih, edukasi lah. Ya, pengenalan. Edukasi pembelajaran di Malaysia tuh pemerintahan gimana sih. Dan kebetulan untuk masuk Putrajaya itu harus butuh izin. Karena kebetulan ada sebelumnya nggak ada event di situ, belum dapat izin dari kementerian. Nah, kebetulan di event ini dapat izin untuk memasuki beberapa tempat yang memang nggak sembarang orang boleh masuk gitu. Nah, akhirnya jadi nanti di hari Jumat ya, Jumat itu jalan-jalan dulu. Nah, hari Sabtu baru lomba. Nah, setelah lomba itu nanti anak-anak akan dibawa ke tempat, ada satu kolam renang tuh memang udah ditempatkan khusus buat event itu. Jadi nanti anak-anak berenang. Jadi ibarat kata lomba, sebenarnya event kali ini tuh gak mau bikin anak stres. Having fun. Jadi have fun. Jadi kita lomba tapi have fun. Jadi setelah lomba dibikin refreshing dulu. Nah, nanti Minggu lomba lagi, kita tanding lagi. Nanti setelah tanding baru refreshing lagi. Nah, nanti hari Senin baru nanti ada edukasi ke tempat Al-Quran, di mana di tempat Al-Quran, kalau nggak salah momentumnya apa ya, kalau nggak salah saya lupa, tempat penulisan awal muasal Al-Quran di situ. Terus nanti ada museum kemana, ada edukasi lagi. Nah, nanti di hari malam Selasa gitu ya. Malam Selasa itu nanti ada namanya dinner. Jadi kita makan malam sepuasnya untuk anak-anak, untuk penutupan lah. Nah, nanti di hari Selasa baru kita mulai check out. Itu kemungkinan di siang. Jadi untuk agendanya sih kurang lebih seperti itu. Untuk di sana nanti untuk prestasi sih udah pasti. Nah, nanti untuk makan gimana sih? Makannya di sana apa ditanggung, apa itu udah pasti ditanggung, dan di sana makan 3 kali. Jadi pagi, siang, sama sore atau malam. Jadi di sana makan 3 kali sehari. Nah, untuk biaya itu udah include belum? Sudah. Jadi semua itu sudah include. Ibarat kata anak sudah terima bersih. Gitu tuh. Enggak bawa uang jajan tuh makan gitu ya? Enggak bawa uang jajan sih, makan. Cuman kan kita nggak tahu nih. Nyemil atau gimana nya ya? Nggak mungkin dong jajan, ya kan? Pastilah pengen merasakan jajanan sana. Di Malaysia itu seperti apa? Nah, di Malaysia itu kan ada makanan yang nggak ada di sini. Mungkin mereka mau nyicipin gitu. Yang unik ya. Atau mungkin mau oleh-oleh gitu kan, bawa dari sana boleh gitu. Paling seperti itu sih kurang lebihnya. Kurang lebih seperti itu sih dari saya. Gitu. Untuk kalau mungkin ada pertanyaan atau dari orang tua, saya terbuka. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari Mas Hanif selaku pelatihnya, dan juga nanti akan mendampingi keberangkatannya. Tapi dia biaya sendiri, kita nggak biayain. Mungkin masuk panitia atau gimana Ibu nggak tahu ya. Jadi bagaimana dengan paparan Pak Hanif ini, Bapak Ibu silahkan ditanggapi. Kami akan mendengarkannya. Coba mamanya Najmi gimana? Saya nanti aja. Gimana? Coba biayanya berapa Mas Hanif? 5,9 ya. Nah, omongan aja ya. Kalau untuk keberangkatan anaknya aja itu bisa ya? Keberangkatan anak maksudnya? Jadi nggak harus didampingi gitu. Boleh. Boleh lah. Apa? Nggak wajib kan? Nggak wajib. Kalau mamanya mau ikut boleh. Tapi kalau sendiri pun nggak masalah kan? Nggak masalah. Dia ada tim kok. Ada tim penanggung jawabnya ya. Ada. IO-nya ada. Terus satu lagi, untuk sertifikat yang nanti dapat dari sana itu bisa dipakai untuk apa ya kira-kira Mas ke depannya gitu, apa untuk universitas bisa? Negeri bisa ya. Portofolio prestasi. Karena kita apalagi itu internasional. Skalanya internasional Ibu ya. Ini skalanya internasional dan yang mengadakan tanda tangan itu adalah kementerian negara langsung di pemerintahnya ya. bukan yayasan atau jadi nanti gini, pada saat mereka anak-anak ini kelas 2 ya kan, itu kan dari 200 sekian anak itu kan
ada didaftarkan untuk masuk perguruan tinggi negeri yang kandidat ya. tes tanpa tes kan. Jadi kan kita itu 50% eligible-nya gitu kan. Mana tahu masuk diantaranya Bima, Rizky, Najmi masuk ke calon undangan PTN itu. Nah, itu kan di samping mengupload nilai, juga mengupload itu portofolionya, sertifikat yang dia terima atau dia miliki selama 3 tahun ini gitu. Baik provinsi, kota, provinsi, nasional maupun internasional. Itu menjadi salah satu poin bagi perguruan tinggi negeri di samping dari rapotnya gitu. Jangankan itu Bu, saya aja punya siswa ya, dia hanya OSN geografi provinsi, undangan di geografi UNJ. Bisa ya Bu ya. Itu Kebetulan iya OSN. Anak saya sering ngikutin itu kemarin kalau nggak salah IT dia dapat emas tapi belum saya ambil gitu OSN. Kan. Nah, ini robotik, mana tahu kan, misal dia masuk kepada sistem informasi atau apa teknik informatika ya. Iya. Kan ada kan, ini sangat-sangat membantu banget gitu loh. Jadi makanya saya bilang kepada anak-anak, one student one achievement itu dipacu diri kamu ya untuk mengeluarkan semua potensi diri, talenta-talenta, jangan malu mengeluarkannya, diasah terus. Dan insya Allah itu nanti kamu tahu talenta kamu di mana, itu hasilnya akan mendapatkan prestasi, itulah nanti akan mengantarkan kamu ke gerbang PTN yang sesuai dengan harapan kamu. Saya bilang itu anak-anak. Jadi ini tidak sia-sia sebenarnya prestasi ini, apalagi ini kan skalanya internasional ya, gitu. Ya kebetulan Rizky juga kan kursus di LIA ya. Kita berharap dia improve-nya bisa ya Pak ya. Cuman memang orangnya pendiam, itu yang masalahnya Pak ya. Harus diusahakan kayaknya dia untuk bisa komunikasi. Kebetulan saya juga kerja di LIA, jadi saya berharap dia bisa lagi lebih mendalam ya. Kita harus dikuatkan paling IT-nya. IT-nya betul. Bahasanya. Nah, itu dua kalau udah dikuasai itu udah gampang dia tuh mengakses apapun gitu ya. Sangat membantu di dalam akademiknya. Karena saya ada pengalaman. Anak saya kalau itu duanya kuat, gampang dia makan buahnya luar negeri. Insya Allah betul. Presentasi apa esai atau apa gitu makalahnya. Itu yang dua itu, IT sama itu bahasa. Oke. Boleh saya lanjut? Evaluasi untuk yang sebelumnya tahun kemarin itu seperti apa ya? Maksudnya retensi dari kekurangannya, apa kelemahan rentangan dari ini baru training kemarin apa? Kalau ini baru beda lagi. Beda sama yang sebelumnya. Pola pola ya. Saya pikir. Tapi dalam masa pandemi itu ini mulai kembali gitu. Ya. Begitu. Saya pikir. Justru baru di tahun ini ya. Bapak bisa kalau mau mencari terkait dengan profilnya Putra Jaya itu bisa di googling. Jadi sebelumnya pas Mas Arif itu menawarkan juga saya nggak langsung untuk saya mencari dulu aktivitas dari penyelenggara itu seperti apa. Memang pas pada saat pandemi itu kayak mungkin kan ada kondisi situasi kondisinya betul. Oke. Dan kemarin juga dari Malaysia sudah menyampaikan kalau memang kemarin datang duta Malaysia nih ke sini. Presentasi ke kita. Gitu, alhamdulillah. Jadi khusus kita didatangin. Waduh, hebat. Luar biasa 15 ini dari Ibu luar biasa. Kalau seandainya nggak berangkat, sangat disayangkan. Kita juga rugi sebagai orang tuanya, betul sangat. Dan dianggap kita itu keren gitu loh katanya. Betul. Karena prestasi di sebelumnya itu ya Bu ya, betul, that's great. Kemarin itu kebetulan memang dari kementerian sana tidak mengeluarkan semua surat ini buat semua sekolah. Kenapa? Karena khawatir disalahgunakan. Betul. Jadi hanya sekolah-sekolah tertentu saja itu udah. Jadi misalkan di daerah sini ada maning banyak, nggak semuanya dapat. Betul. Itu undangan khusus aja yang dapat. Yang lucunya Pak, orang Malaysia sendiri ke sini Pak. Alhamdulillah. Langsung datang ke sini. Menyampaikan paparan. Tidak semua juga dia datangin ya. Nggak semua. Karena dia milih sekolah dulu. Gitu. Betul, karena kan kita juga menceritakan sekolah-sekolah mana nih yang kiranya kredibilitasnya bagus. Akhirnya di Mani 15 ini salah satunya didatengin sama beliau. Sini ayo didatengin. Alhamdulillah sekarang. Jadi khusus yang robotiknya aktif juga betul. Mungkin ya Kak. Mungkin. Kita kan juga tahun lalu kan ada MRC, gitu kan, Madrasah
robotik, mobil desain. Itu yang mengadakan Kementerian Agama, Pak. Oh. Nah, kita Duta 15, Duta DKI Jakarta kita. Gak ada lagi. Padahal yang lain ada sebenarnya ya Bu ya, tapi kenapa nggak lolos? Luar biasa, luar. Dutanya langsung mewakili langsung, luar biasa Kan Ibu. semua provinsi. Nah, jadi di DKI Jakarta kita yang keluar, yang lolos seleksi itu. Nasionalnya kita. Jadi tingkat provinsinya kita. Tingkat nasionalnya. Hebat. Tapi tahun ini nggak diadain. Oh. Nggak usah. Karena Iya. Pak. Paham. Dan itu nggak pernah saya minta ke orang tua selama ini, tapi sekarang itu ya Allah nggak bisa kayaknya. Ya. Kondisi pajak begini gitu kan. Paham. Ya, 2 tahun ya Bu ya. Iya. 2 tahun selama ke Palembang, ke Jogja, ke Malaysia kita sama sekali tidak pernah ke orang tua terkait perlu kesah biaya anak-anak untuk robotik ya. Kemarin itu mau dari awal sudah sampaikan Bu, kayaknya kok ini kita ini banget. Kita lihat dari teman-teman laporannya PNM kelas 12, paling banter sudah disampaikan sama Bu tadi bahwa paling banter 6 orang yang bayar. Terus kemudian kelas 11 masih aktif lah, kelas 11, kelas 10 pun juga belum sematan untuk yang biaya lomba-lomba itu yang sudah membayar itu kan sudah teralokasikan biaya perlombaan dari bulan masih minus ya sampai sekarang masih minus. Dan kemudian ya diskusi Mas Hanif sama keluarga orang tua bagaimana kalau saya orang tua buat anak istilahnya buat investasi nanti ke depan. Mungkin kalau mampu insya Allah sih orang tua datang, tapi kalau disampaikan benar-benar anaknya disiapkan dulu yang potensial yang mana dan orang tuanya yang bagaimana nanti kita komunikasikan itu memang. Baru semua Mas Ardi kasih kabar, langsung saya bikin informasi besok pagi karena kan waktunya hanya tinggal 2 minggu Pak. 2 minggu betul, tahun 17 mepet sekali memang. Punya paspor juga. Betul. Lah. Makanya saya itu. Bisa dari kakak sih. Bayar online bisa saya daftarkan. Bisa daftar. Surat dari orang tua. Iya, betul. Pernyataan. Ini nanti baru mau ke sekarang bikin KTP kalau di Depok langsung ke kecamatan. Tapi udah sudah 17. Ya. Oh, bisa. Kalau rumah 16. Kebetulan nih lagi proses bikin paspor. Kemarin kan saya iseng ngecek ya. Datanya sudah masuk yang online. Terus insya Allah sih besok foto. Makanya mungkin bisa izin kali ya Pak. Patri, udah paspornya. Ini nanti izin mau untuk dan ternyata sekarang kalau di Depok bikin KTP harus ke kecamatan langsung Bu. Pakai kartu pelajar aja. Bisa. Karena dia udah 17 Bu. Oh sekalian. Di paspornya biasanya nanti ditanya. Dia interview di paspornya nanti. Ini kan di kelurahan kemarin yang udah beberapa tahun kemarin ternyata sekarang peraturannya di Depok langsung. Oh beda ya wali kota ya. Saya kan di Depok Bu. Oke. Depok ya, bukan anak DKI. Bukan anaknya di sekolah DKI ya. Untung banget orang Depok ya. Untung banget orang Depok. Soalnya biasa di FF 7 kemarin. Oh 7. Populasi pajak gimana populasi pajak? Belum ada ini ya? Kenapa? Terkait ini siapanya si pajak. Nanti setelah ini nanti saya konfirmasi lagi. Karena kan ini udah jelas. Pasal 8.